Halo sahabat Lovebird Mania, berjumpa kembali di channel Jagat Kicau. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perihal Lovebird betina konslet. Dan pembahasan kita kali ini, bagaimana proses ngunci Lovebird betina konslet, seperti apa kendalanya, dan prosesnya, agar Lovebird betina ngunci. Baiklah, pada tema sebelumnya, kita sudah membahas perihal penggacoran dan penjodohan. Jika kita berpikir Lovebird betina konslet memiliki satu pasangan saja untuk kesehariannya, maka itu salah. Lovebird betina konslet, seperti yang kita lihat, banyak fakta di lapangan, tidak sedikit juga Lovebird yang kita temui. Khususnya Lovebird betina, sering ganti-ganti pasangan. Ini disebabkan karena banyaknya kendala pada Lovebird konslet betina, terutama pasangannya. Pasangan Lovebird betina sangat berpengaruh terhadap performa Lovebird itu sendiri. Jadi Lovebird betina yang sudah gacor dengan jeda rapat pun bukan patokan Lovebird tersebut sudah ngunci. Sebelumnya saya ingatkan lagi, bahwa Lovebird betina yang sudah jadi, ketika dipasangkan dengan Lovebird jantan pertamanya, hanya sedikit yang akhirnya bisa ngunci dengan pasangan yang pertama. Dan kebanyakan dari Lovebird Mania terkecoh dengan hal tersebut, sehingga Lovebird betina yang sudah konslet enggan tampil maksimal. Ini karena fakta di lapangan. Kebanyakan Lovebird yang tidak ganti pasangan akhirnya menjadi Lovebird gacor atau sardot. Lalu seperti apa caranya agar ngunci dan Lovebird betina konslet kita bisa tampil sesuai ekspektasi kita? Baiklah, kita bahas bersama-sama. Lovebird betina konslet sejatinya seperti terlahir sendiri dalam posisi nol. Oleh karena itu, pasangan Lovebird betina konslet sangat berpengaruh terhadap performa Lovebird betina konslet. Alangkah baiknya jika Lovebird betina konslet sudah menunjukkan karakternya, segeralah kita carikan pasangan yang baru. Dan kita sebisa mungkin harus mencarikan pasangan yang pas dan akur. Terlebih Lovebird betina konslet kita harus lebih dominan dari pasangannya. Maka dari itu, kebanyakan Lovebird Mania sering dibikin pusing karena sulitnya mencarikan pasangan. Karena dalam tahap ini, kita tidak bisa sembarangan dalam menentukan pasangan. Dan saran dari saya, cobalah carikan pasangan Lovebird betina konslet Anda dengan Lovebird paut yang baru belajar makan millet, bahkan masih tahap disuapi. Kisaran umur 1,5 bulan atau 2 bulan. Rata-rata Lovebird betina jika diberikan pasangan paut, maka tingkat emosinya cenderung lebih rendah. Dan jika kalian sering melihat Lovebird konslet betina sering mengeluarkan emosi dan fighternya, sudah bisa kita pastikan bahwa Lovebird tersebut salah pasangan. Namun Anda juga harus cukup kocek untuk melakukan tahap ini, karena kita dituntut untuk sesering mungkin mengganti pasangan. Karena jika Lovebird paut pasangan, jika beranjak ke dewasa, atau sudah mengenal birahi, maka akan mempengaruhi performa Lovebird betina konslet kita. Dan untuk pasangan Lovebird betina konslet yang selanjutnya, Lovebird jantan gestang. Jika kita hendak memberikan pasangan Lovebird betina konslet kita, alangkah baiknya Lovebird jantan gestang menjadi pilihan. Namun dengan catatan, Lovebird harus akur, dan Lovebird betina konslet kita lebih mendominasi. Ini bertujuan agar Lovebird betina konslet kita bisa mengontrol emosinya, terutama jika Lovebird kita pisah, ataupun hendak kita gantangkan. Lovebird jantan gestang juga bisa mengontrol birahi Lovebird konslet betina kita. Karena Lovebird konslet betina dituntut agar tingkat birahinya tetap dalam titik puncak, akan berdampak besar jika Lovebird betina konslet birahinya mengalami penurunan. Banyak cara untuk mempertahankan birahi Lovebird betina. Di antaranya, pakan tinggi atau pakan kenceng, vitamin harian, dan glodok. Untuk pakan tinggi atau pakan kenceng, ini sedikit bikin pusing, karena banyak berbagai merek yang menawarkan dengan hasil maksimal yang sudah pasti membuat siapapun tergiur. Namun Anda jangan salah pilih dalam menentukan pakan yang pas. Jika pakan entah merek apapun, intinya jika Lovebird kita suka, maka lanjutkan saja dengan pakan tersebut. Kita bisa melihat perubahan pada Lovebird kita jika setelah kita berikan pakan pilihan kita yang sudah kita pilih,
burung cenderung lebih gacor. Maka kita jangan mencoba untuk merubah pakan tersebut dengan merek lain. Dan silahkan Lovebird Mania menentukan pilihan pakan yang pas. Setelah Lovebird betina konslet kita bisa tampil maksimal, cobalah untuk mengurangi penggunaan pakan tersebut. Caranya dengan mengurangi pakan kenceng tersebut secara bertahap. Dimulai dari 1:1/4. 1 untuk pakan kenceng, 1/4 untuk pakan polos. Namun harus tetap dengan pola perawatan yang sama dan konsisten. Kita lihat perkembangannya. Jika Lovebird masih mempertahankan performanya, maka kita tingkatkan lagi menjadi 1:1 hingga full millet polos. Dan begitu juga untuk vitamin. Usahakan kita memberikan vitamin untuk Lovebird kita dengan tepat. Dan saran dari saya, pilihlah vitamin yang berbentuk cair dan tidak kental, karena kebanyakan dari vitamin yang berbentuk kental, Lovebird tidak terlalu menyukainya, dan terkadang Lovebird tersebut memuntahkannya. Dan selanjutnya, glodok. Glodok atau tempat bertelur Lovebird cukup efektif untuk menjaga birahi Lovebird. Jika Lovebird betina konslet kita berikan untulan Lovebird PAUD, sudah pasti Lovebird tersebut tidak akan kawin. Meskipun keadaan Lovebird betina sedang birahi. Jadi, kesimpulan dalam proses nguncinya Lovebird konslet betina, tergantung kita merawat dan mempertahankan birahinya. Dan kuncinya adalah, jika Lovebird konslet untulan PAUD, maka Lovebird konslet betina kita bisa mengontrol birahi dan emosinya. Dan jika Lovebird betina konslet kita berikan untulan Lovebird jantan gestang, maka Lovebird betina konslet kita akan lebih bisa mengontrol emosinya. Dan jika Lovebird betina konslet kita masih sering koek-koek dan ngebibik, itu sudah dipastikan Lovebird Anda masih belum ketemu pasangan yang pas. Dan ingat, jika Lovebird betina konslet kita tidak diganti pasangan yang baru, atau masih menggunakan pasangan yang lama, atau seumuran, sudah dipastikan Lovebird tersebut akan hanya menjadi Lovebird gacor dan sardot. Baiklah, itu saja penjelasan tentang proses nguncinya Lovebird betina konslet, dan semoga Lovebird betina konslet kita bisa selalu menampilkan performa terbaiknya dan meraih prestasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, dan salam satu hobi.